Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Ayuni, NIM 19040326. Saya mahasiswi Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Saya stambuk 2019, kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri, yaitu mengenai pengendalian atau controlling. Nah, berikut penjelasannya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari pengendalian atau controlling. Nah, menurut Robert N. Anthony dan Govinda Rajan tahun 2005 dalam buku Manajemen Control System, pengendalian manajemen merupakan proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasinya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Nah, jadi sistem pengendalian manajemen itu adalah struktur dan prosedur-prosedur yang saling berkaitan dan disusun dengan skema yang utuh dan menyeluruh untuk membantu manajemen di dalam melakukan pengendaliannya. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip pengendalian. Di sini saya mengambil pernyataan dari Harold Konsdamkrill O'Donnell. Nah, yang pertama itu ada prinsip tercapainya tujuan. Nah, suatu pengendalian itu harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan koreksi untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan dari perencanaan. Yang kedua ada prinsip efisiensi pengendalian. Nah, prinsip ini bertujuan untuk menghindarkan deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal di luar dari dugaan. Yang ketiga ada prinsip tanggung jawab pengendalian. Nah, pengendalian hanya dapat dilaksanakan apabila manajer dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. Kemudian selanjutnya ada prinsip pengendalian terhadap masa depan. Nah, pengendalian efektif harus ditujukan ke arah pencegahan, penyimpangan, perencanaan yang akan terjadi baik sekarang maupun pada masa depan yang akan datang. Kemudian ada prinsip pengendalian langsung, yaitu mengusahakan adanya bawahan yang berkualitas baik. Kemudian ada prinsip refleksi perencanaan. Nah, perencanaan itu harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan. Selanjutnya ada prinsip penyesuaian dengan organisasi. Nah, pengendalian harus dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang udah ada gitu. Kemudian ada prinsip pengendalian individu. Nah, ini merupakan pengendalian dan teknik pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Kemudian ada prinsip standar, merupakan ada prinsip standar pengendalian yang efektif dan efisien itu memerlukan standar yang tepat sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai. Nah, selanjutnya ada prinsip pengawasan terhadap strategi. Nah, pengendalian efektif dan efisien itu memerlukan perhatian yang ditentukan oleh faktor-faktor yang strategis. Nah, kemudian ada prinsip perkecualian. Nah, perkecualian dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah. Kemudian selanjutnya prinsip pengendalian fleksibel. Pengendalian harus luas untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan rencana. Selanjutnya ada prinsip peninjauan kembali. Nah, sistem pengendalian harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan. Yang terakhir ada prinsip tindakan. Nah, pengendalian dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran rencana organisasi, staffing, dan directing. Nah, itulah tadi prinsip-prinsip dari pengendalian. Proses dan prinsip manajemen. Nah, proses dan prinsip manajemen ini ada 4. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Nah, perencanaan ini merupakan menentukan arah tujuan, merancang strategi, dan mengembangkan rencana untuk melaksanakan strategi yang sudah dirancang tadi. Nah, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing.
Nah, pengorganisasian ini menata struktur pekerjaan, menentukan tugas yang harus dikerjakan, proses pengerjaan yang benar, serta menentukan siapa yang akan melakukan tugas tersebut. Yang ketiga ada pelaksanaan atau executing. Nah, tindakan untuk mengusahakan agar perencanaan yang sudah dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, itulah executing, pelaksanaan. Yang keempat ada pengawasan atau controlling. Nah, ini controlling ini melakukan pengamatan, menilai kinerja dalam pelaksanaan, melakukan tindakan korektif yang diperlukan guna meningkatkan performa organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, pembahasan yang terakhir mengenai organisasi bisnis. Nah, menurut Raymond M. Gloss dalam bukunya yang berjudul Business, Its Nature and Environment and Introduction, bisnis itu merupakan semua kegiatan yang telah diorganisasikan oleh banyak orang yang mana mereka berkesimpung di dunia perindustrian, dan kemudian sebuah organisasi atau perusahaan akan melakukan berbagai perbaikan standar serta kualitas produknya. Sedangkan perusahaan yaitu sebuah organisasi yang di dalamnya memproses sumber daya ekonomi serta keahlian sehingga akan tercipta suatu barang maupun jasa. Kemudian hasil tersebut akan ditujukan kepada para konsumen yang diharapkan supaya perusahaan itu mendapatkan keuntungan. Di dalam organisasi bisnis itu, motivasi utamanya adalah laba. Komponen-komponen organisasi bisnis. Nah, ada 4 komponen dari organisasi bisnis. Yang pertama ada pasar. Pasar ini merupakan konsumen yang banyak memakai jasa maupun barang dari perusahaan-perusahaan besar, serta tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, pasar ini ada beberapa bentuk, ada pasar monopoli, pasar persaingan sempurna, dan pasar yang lainnya. Nah, yang kedua ada perusahaan, yakni yang bersangkutan dengan elemen-elemen internal perusahaan, seperti fungsional perusahaan dan juga tingkatan manajemen. Contoh dari fungsional perusahaan itu ada SDM, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Nah, di tingkatan manajemen itu ada manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Kemudian yang ketiga ada pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini pihak yang membantu membuat jasa ataupun barang itu terlibat dalam suatu persaingan untuk bisa mendapatkan pasar jika perusahaan itu atau organisasi itu sedang tidak dapat dikendalikan gitu. Misalnya ada kondisi, situasi politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada konsep perubahan, yaitu konsep yang akan selalu terjadi. Di dunia ini terutama akan selalu terjadi perubahan-perubahan, baik dalam ataupun di luar organisasi. Perusahaan tersebut harus mengantisipasinya secara baik. Nah, dengan demikian, kelemahan serta ancaman pada kelangsungan hidup organisasi itu bisa diatasi dengan baik. Nah, bentuk-bentuk organisasi bisnis. Nah, di sini ada 7 ya bentuk dari organisasi bisnis. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Nah, bentuk perusahaan perseorangan ini adalah salah satu perusahaan yang dikelola sekaligus diawasi oleh seseorang. Kemudian dia yang akan memperoleh semua keuntungan dan yang akan menanggung resiko yang terjadi pada perusahaan itu juga seseorang tersebut karena perusahaan perseorangan. Nah, yang kedua ada perseroan komanditer atau CV. Nah, di dalam perseroan komanditer atau CV ini berisi persekutuan seseorang gitu atau persekutuan sejumlah orang. Jadi ada 2 kelompok, yaitu yang pertama ada komplementer dan yang kedua ada komanditer. Nah, komplementer itu orang-orang yang di dalam perusahaan itu bersedia untuk mengatur perusahaannya. Sedangkan komanditer itu orang-orang yang memberi uang atau mempercayakan uangnya dan tanggung jawabnya kepada
komplementer. Nah, yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. Nah, perseroan terbatas atau disingkat PT merupakan salah satu badan usaha yang telah memiliki hak, kekayaan, dan juga kewajiban yang secara terpisah dari yang sudah mendirikan dan juga yang mempunyai. Tanda dari seorang ikut serta dalam perseroan terbatas yaitu dengan cara dia punya saham perusahaan, yang mana semakin banyak saham yang ia punya pada PT itu, maka semakin besar pula perannya dan juga kedudukannya di dalam perusahaan tersebut. Jika sewaktu-waktu perusahaan itu punya utang, maka harta masing-masing anggotanya tidak akan bisa ikut dipertanggungjawabkan dari utang perusahaan. Tapi itu semua hanya bersifat terbatas pada sahamnya saja. Kemudian ada firma. Firma ini merupakan salah satu bentuk perkumpulan usaha yang juga di dalamnya terdiri dari sejumlah orang dengan menggunakan satu nama bersama. Nah, selanjutnya ada perusahaan negara. Perusahaan negara ini yakni organisasi yang ruang geraknya itu ada di bidang usaha, sedangkan semua modalnya itu yang menanggung negara. Perusahaan negara ini didirikan bertujuan untuk membangun perekonomian nasional sehingga menuju masyarakat yang berkeadilan dan makmur. Kemudian ada perusahaan pemerintah lainnya. Perusahaan jawatan atau perjan, persero, perusahaan umum atau perum, dan juga perusahaan daerah atau PD merupakan perusahaan milik pemerintah lainnya. Untuk perusahaan persero dan juga perusahaan daerah merupakan perusahaan pemerintah yang bertujuan mencari keuntungan untuk negara. Sedangkan perusahaan pemerintah perum dan parjan semata-mata tidak untuk mencari keuntungan finansial saja. Kemudian terakhir ada koperasi. Koperasi ini merupakan salah satu bentuk dari badan usaha yang ruang geraknya di bidang ekonomi. Koperasi ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari para anggota di dalamnya. Sifatnya pribadi dan murni dan tidak dapat dialihkan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai mengenai bentuk-bentuk organisasi bisnis. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengendalian atau controlling. Sampai di situ penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.